ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian kuliah komunikasi Islam. Kali ini insyaallah kita akan membahas masih tentang metode menyampaikan pesan. Dan di antara metode penting dalam menyampaikan pesan yaitu tazkir. Metode penting menyampaikan pesan di antaranya adalah tazkir. Kali ini insyaallah kita akan mengkaji tentang tazkir, apa itu dan bagaimana kita menggunakan tazkir ini dan apa manfaat dari tazkir dalam komunikasi kita sehari-hari. Pencinta ilmu komunikasi Islam, manusia secara umum memiliki kecenderungan untuk lalai. Manusia secara umum memiliki kecenderungan untuk lupa tentang sesuatu atau mungkin salah di dalam bertindak, salah di dalam berbuat, dan membahayakan dirinya untuk masa yang akan datang. Oleh karena itulah manusia sangat memerlukan ada orang yang mengingatkan tentang perjalanan hidupnya agar mereka tidak salah jalan, agar mereka kembali mendapatkan pelajaran-pelajaran penting agar dalam kehidupan mereka selalu berada di jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pencinta ilmu komunikasi Islam. Inilah pentingnya kita belajar tentang salah satu metode menyampaikan pesan yang disebut dengan tazkir. Tazkir berasal dari kata zakaro. Tazkir berasal dari kata zakaro yang masdarnya adalah zikir. Asal katanya adalah zikir, artinya adalah mengingat. Artinya adalah mengingat. Nah, ketika kata mengingat ini, kata zakaro ini ditambah huruf menjadi zakkara tazkira, menjadi zakkara tazkira, maka dia berubah makna menjadi mengingatkan. Dari yang pertama artinya adalah zakara itu mengingat, ketika kita tambah menjadi zakkara artinya mengingatkan. Nah, kata tazkir ini artinya adalah memberikan kepada orang-orang tertentu sesuatu yang mengingatkan dia, sampaikan sesuatu yang mengingatkan mereka tentang hal-hal tertentu yang penting dalam kehidupan mereka. Di dalam Al-Quran kata tazkir, kata zikir, kata tazakkur yang merupakan satu akar kata ini cukup banyak disebutkan. Dalam Al-Quran cukup banyak disebutkan. Di antaranya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 70, surah Ar-Ra'd ayat 19, surah Ibrahim ayat 5, surah Toha ayat 44, Fatir ayat 37, Az-Zumar ayat 9, Ghafir ayat 13, Az-Zariyat ayat 49, An-Nazi'at ayat 35, surah Al-A'la ayat 9 dan 10,
Surah Al-Ghasyiyah ayat 21, Al-Fajr ayat 23 dan beberapa tempat lagi dalam Al-Qur'an. Nah, selain itu kita temukan bahwa kata yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran adalah kata zikir. Ya. Kata yang dari sekian akar kata, dari kata zakaro ini, yang terbanyak penggunaannya adalah istilah zikir. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu kecuali hal itu akan banyak manfaatnya, akan banyak kemaslahatannya buat kita dan orang lain. Khusus untuk tadzkir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ghasyiyah menyatakan fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa untuk tidak bosan-bosan berikan kepada manusia pelajaran-pelajaran, mengingatkan orang tentang hal-hal penting dalam kehidupan mereka, karena pasti namanya tazkir itu akan banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kadang-kadang kita menyampaikan pesan ini, kita nggak tahu lagi kapan kita menyampaikannya. Ternyata ada orang yang mendengarkannya, masuk dari ke telinga mereka, masuk ke hati mereka, ternyata berproses dalam diri mereka, akhirnya merubah jalan hidup mereka. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang berubah gara-gara kita pernah menyampaikan sesuatu. Jadi tazkir, memberikan peringatan ini sangat penting dalam kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau adalah fadzakir innama anta muzakkir. Fadzakir innama anta muzakkir. Berikanlah peringatan wahai Muhammad, karena sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelar bahwa beliau adalah muzakkir, orang yang memberikan peringatan agar banyak, orang yang mengingatkan orang agar banyak mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diingatkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, alhamdulillah berbuah sangat-sangat manis. Buahnya sangat-sangat lebat, memberikan manfaat pada zamannya, dan sampai hari ini buah daripada tazkir yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya terus dialirkan, terus diberikan kepada generasi setelah sahabat. Sahabat memberikan kepada generasi setelah sahabat yang disebut dengan tabi'in. Kemudian generasi tabi'in meninggal, sebelum mereka meninggal ajarkan kembali kepada generasi berikutnya disebut dengan tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Luar biasa manfaat daripada tazkir yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di antara manfaat daripada tazkir ini adalah yang pertama, agar orang dapat menyadari kesalahannya. Agar orang dapat menyadari kesalahannya. Nah, ini sangat penting di antara faedah, manfaat daripada kita memberikan kepada orang pelajaran tentang hal-hal penting dalam kehidupan mereka,
mengingatkan mereka tentang sesuatu yang berbahaya kalau mereka melakukannya, disebut dengan tadzkir, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' wa in ta'dil kullu 'adl la yu'khadh minha ulaika alladziina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Muhammad, biarkan mereka, jangan terlalu diurus mereka ini yang menjadikan agama sebagai main-main, gak serius dan senda gurau saja. Kemudian mereka juga telah ditipu, wa gharrathumul hayatud dunya, telah ditipu oleh kehidupan dunia. Nah, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad, wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Peringatkan mereka dengan Al-Qur'an, dengan ajaran agama, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan nanti ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Ingatkan mereka, wahai Muhammad, jangan sampai akibat perbuatan mereka nanti mereka akan dicampakkan ke dalam neraka, yang apabila mereka sampai di sana atau sudah divonis masuk neraka, maka tidak akan ada wali, tidak akan ada yang bisa melindungi, wala syafi', tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Meskipun mereka menebus dengan apapun, mereka tidak akan dapat untuk menebusnya. Nah, sebelum mereka mendapatkan itu, ingatkan mereka, jangan main-main dalam beragama, serius dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama, memberikan tazkir, mengingatkan orang, tujuannya adalah dalam rangka untuk menjadikan orang yang mendapatkan peringatan tersebut, yang mendapatkan peringatan dari Nabi dan orang-orang yang mengingatkan yang lain, agar mereka sadar akan kesalahan mereka dan mereka menyesali kesalahan tersebut. Kemudian di antara juga yang penting, manfaat dalam tazkir, saat kita memberikan tazkir adalah menggugah hati agar mengingat kembali nikmat Allah yang terlupakan. Menggugah hati agar mengingat kembali nikmat Allah yang terlupakan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, tadi di pembukaan pengantar sampaikan bahwa di antara kecenderungan manusia adalah lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat tetapi dilupakan, tetapi sedikit saja mendapatkan cobaan, kadang-kadang mengeluhnya luar biasa. Nah, agar segar selalu nikmat Allah, sehingga kita merasakan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga kita ingin sekali mendekat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita memberikan dan menyampaikan kepada orang tentang nikmat Allah di masa-masa lalu yang telah mereka nikmati. Nah, ini mengingatkan orang tentang nikmat Allah menjadi penting. Umpamanya surah Ibrahim berbicara, ayat 5 berbicara tentang perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam agar menyampaikan kepada Bani Israel untuk menggugah hati mereka yang telah banyak sekali mendapatkan pertolongan Allah, telah banyak sekali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka banyak mensyukuri nikmat Allah dan jangan terlalu banyak menuntut
dan akhirnya mereka melaksanakan perintah-perintah yang tidak sesuai dengan melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat yang telah banyak disaksikan oleh Bani Israel sendiri. Keluarkanlah kaummu wahai Musa, keluarkan kaummu wahai Musa, mereka kaummu dari kegelapan menuju cahaya, dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat-saat mereka mendapatkan banyak sekali pertolongan-pertolongan, nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ingatkan mereka untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kalian telah menyaksikan betul betapa banyak perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian yang ketiga, mengingatkan atau memberikan tazkir ini manfaatnya adalah agar tidak menyesal nanti di akhirat. Agar tidak menyesal nanti di akhirat. Surah An-Nazi'at ayat 35, surah Al-Fajr ayat 23 berbicara tentang penyesalan. Keterlambatan manusia untuk mengambil pelajaran yang telah diingatkan oleh para rasul, oleh para pemberi peringatan. Mereka akhirnya ketika hari kebangkitan menyatakan penyesalan yang sangat luar biasa karena mereka tidak mengambil pelajaran pada saat mereka hidup di dunia. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nazi'at, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu manusia ingat dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia, baru tazakkur, baru mau sadar. Nggak ada lagi penyesalan, nggak ada manfaatnya penyesalan pada saat itu. Al-Fajr juga begitu, surah Al-Fajr, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan ketika di hari itu didatangkan kepada mereka Jahannam, hari itu baru mereka tazakkur, mereka sadar bahwa mereka menyesali perbuatan mereka selama di dunia. Annalahu dzikra, kata Allah. Untuk apa hari ini kesadaran itu? Untuk apa hari ini kesadaran itu? Jadi mengingatkan orang pada hari-hari ini adalah agar orang tidak menyesal nanti di akhirat. Oleh karena itu, pencinta ilmu komunikasi Islam, tazkir ini menjadi sangat penting agar orang bisa mengambil manfaat dari berbagai macam tazkir yang kita sampaikan. Mereka menyadari kesalahan mereka, mereka ingat kembali dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka tidak menyesal nanti di hari akhirat. Nah, ada beberapa sarana agar tazkir ini efektif di dalam kita menyampaikan peringatan ini, agar kita mengingatkan orang jadi efektif. Di antara sarananya adalah kita mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran pesan-pesan itu sangat-sangat banyak tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hakikat manusia, tentang seharusnya apa yang mereka lakukan selama mereka hidup, tentang hal-hal yang boleh, tentang hal-hal yang tidak boleh. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Itu yang paling pertama, kita kalau mengingatkan orang, maka kontennya adalah konten yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, pencinta ilmu komunikasi Islam, di antara sarana lain kita untuk mengingatkan orang adalah tadabbur tentang fenomena alam.
tadabbur tentang fenomena alam, tafakur tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ciptakan alam ini, nah kita tadaburi, kita tafakur, itu luar biasa. Di antara cara kita untuk mengingatkan orang adalah dengan kita mengajak mereka berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Surah Az-Zariyat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Semoga mereka bisa mengambil pelajaran. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini semua berpasang-pasangan, sehingga orang bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Pasang-pasangan tidak hanya laki dengan perempuan, tapi celaka dengan gembira, rajin dengan malas, gelap dengan terang, semua pasang-pasangan. Kalau kita ingin mendapatkan ini, maka kita bisa keluar dari masalah ini. Terus seperti itu diajarkan oleh Allah. Fenomena malam, fenomena siang itu bisa menjadi pelajaran bahwa kalau kita ingin hidup dalam terang benderang, kita harus keluar dari kegelapan malam. Dan seterusnya, fenomena alam ini banyak bisa memberikan pelajaran kepada kita. Kemudian yang ketiga di antara sarananya adalah mengingat kembali kejadian masa lalu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini juga penting sekali dalam kita memberikan atau mengingatkan orang tentang masa lalu mereka. Coba kamu jangan sampai lupa dengan kejadian masa-masa lalu. Nikmat Allah begitu banyak kepada kamu. Jangan kamu seperti ini sekarang. Ya, tolong syukuri nikmat Allah. Makin kita menjadi baik. Yang jadi kejadian-kejadian masa lalu yang ada pada kita itu kadang-kadang bisa menumbuhkan keinginan kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat sarananya adalah mengingat tanda yang ada dalam diri. Mengingat tanda yang ada di dalam diri. Pencinta ilmu komunikasi Islam, diri ini setiap hari berubah. Menuju apa? Satu titik kepastian, yaitu kematian. Nah, tanda-tanda ke arah sana selalu Allah Subhanahu wa taala kirim. Sinyal-sinyalnya Allah kirim kepada kita. Nah, di antara cara kita untuk mengingatkan diri, orang lain mengingatkan tentang kita adalah tentang bagaimana kita memandang diri kita. Yang semakin berumur, semakin banyak tanda-tanda dan sinyal yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat 37 menceritakan tentang hal tersebut. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fazuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Mereka teriak-teriak nanti di dalam neraka, minta ya Allah keluarkan kami dari neraka ini supaya kami nanti bisa beramal soleh, bukan seperti amal kami yang dahulu. Allah mengatakan, bukankah kami telah kasih kamu umur dulu? Kami kasih kalian umur, kami kasih kalian tempo dalam kehidupan, kalian tidak manfaatkan. Hal ini bukan untuk nyesal lagi. Ya. Kenapa kalian nggak ngambil pelajaran ketika kalian masih hidup? Padahal aku kirim sinyal-sinyal untuk kalian. Nah, ini penting saat kita mengingatkan orang, kita ajarkan mereka, kita ingatkan mereka tentang fenomena-fenomena yang ada pada diri kita semuanya. Kemudian di antaranya adalah kita belajar dari perumpamaan. Kita belajar, ini sarana, kita belajar dari perumpamaan. Nah, alam semua ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala.
yang Al-Quran kitab tertulis, tapi alam ini adalah kitab pajangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpajang. Ini luar biasa ilmu yang bisa kita ambil. Nah, setiap kita melihat fenomena-fenomena tertentu, seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan orang-orang yang ada di sekitar kita, alam yang ada di sekitar kita, supaya bisa kita ambil pelajaran. Contoh, ada orang yang meninggal, tiba-tiba masih muda, atau dikuburkan, kita ikut dalam pekuburan. Kata Rasulullah, cukuplah kematian itu diambil pelajarannya. Kafa bil mauti wa'idha. Nah, di antaranya kejadian-kejadian sekitar kita, jadikan dia perumpamaan. Kita juga akan seperti itu. Begitu juga ya, dengan berbagai macam tanda-tanda di alam ini harus kita ambil pelajaran dan perumpamaannya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, oleh karena itulah kita menjadi sangat penting untuk memaksimalkan peran memberikan tazkir ini, mengingatkan orang tentang berbagai macam hal agar orang mau mengambil pelajaran. Mudah-mudahan dengan kita bersemangat untuk menyampaikan kepada manusia berbagai macam pelajaran itu, ada orang nanti yang mau untuk mengambil pelajaran dari yang kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan sesuatu itu, maka mudah-mudahan orang mendapatkan manfaatnya dan kita pun bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, berdasarkan data yang terkumpul dalam Al-Quran dan hadis, maka tazkir bisa kita simpulkan adalah salah satu metode dalam komunikasi Islam yang sangat bermanfaat untuk mengingatkan manusia agar bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang dia alami, baik pada dirinya sendiri yang terjadi pada alam semesta atau melalui orang lain, agar dia tidak lupa dengan tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini menjadi sangat penting, dan kalau kita melihat alurnya, tazkir itu memberikan peringatan, nanti akan dari tazkir menjadi tazakkur. Ya, tazakkur, orang menjadi bisa mengambil peringatan. Dari tazakkur muncul zikir, orang menjadi ingat ya dan dapat pelajaran ini. Ya, jadi prosesnya adalah tazkir, berikan peringatan. Selanjutnya tazakkur, orang akan mendapatkan peringatan. Kemudian zikir, orang akan selalu ingat dengan apa yang diingatkan kepadanya. Dan insya Allah dia akan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geriknya, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, bahkan dalam keadaan berbaring, setiap kondisinya itu dia selalu dalam keadaan zikir. Dan mereka itulah yang disebut dengan ulul albab, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, duduk, berbaring. Kenapa? Karena mereka selalu mengambil manfaat daripada peringatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ulul albab ini, selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran dari semua fenomena-fenomena yang ada, sehingga kita diselamatkan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang selalu memberikan, mengingatkan orang lain dan mengingatkan diri sendiri agar selamat hidup dunia akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.